kalau sudah terbentuk sistem dasar diri kita yang paling dalam, kita bisa mendapatkan 3 triliun per detiknya. Masya Allah. Gimana caranya? Iya. Sistem apa kira-kira itu ya? Ini sudah ada di dalam diri kita. Makanya kalau Umi ini kalau misalkan apa yang saya lihat itu bisa jadi duit. Masya Allah. Apa yang saya dengar itu bisa jadi duit. Apa yang saya pakai? Karena udah ada sistem di dalam diri. Iya, sudah ada sistem dengan sendirinya. Apa itu? 3T. Bukan 3 triliun ya, tapi 3 triliun ini bisa datang dengan mudah. Ketika kalian sudah memegang 3T. kompetensi dasar ini dengan 3T. T yang pertama itu adalah trust. Kepercayaan. Betul, membangun kepercayaan. Ketika seseorang itu sudah 100% percaya, kita bertanggung jawab atas kepercayaan orang itu dengan sendirinya. Rizki juga orang itu tanpa melihat barang atau tanpa melihat kita atau tanpa kenal kita, transfer. Itu saya udah ngerasain sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kodi Talk dimanapun berada, hari ini kita ketemu lagi di Kodi Talk, obrolan renyah dakwah. Dan tentunya kita bersama salah satu perempuan muslimah hebat. Beliau seorang pengusaha sukses dan punya bisnis ya, dan branding namanya Umi Big Boss. Dan tentunya ini sangat spesial ya, karena hari ini pemerintah juga sangat berupaya supaya banyak melahirkan pengusaha-pengusaha sukses, dan tentunya kita berbahagia dan bersyukur kedatangan tamu spesial pada hari ini. Kita sapa dulu ya tamu spesial kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz. Apa kabar Masya Allah, ini luar biasa nih, penuh dengan energik. Betul, kita harus rangsang terus diri kita untuk mengeluarkan energi-energi positif supaya di sekitar kita itu terpancar ya, termotivasi untuk terus bersemangat dalam dalam situasi keadaan apapun. Itu rahasia energik terus itu apa itu rahasia? Sebenarnya itu the power. Energi positif itu atau energi negatif itu semua manusia, setiap insan itu memiliki. Karena sifatnya itu seperti magnet atau baterai. Gitu. Atau kan, kalau baterai itu ada sisi positif, ada sisi negatif. Sama nih, kayak yang ingin kita sampaikan. Bahwa dalam diri seseorang itu memiliki energi positif dan energi negatif. Nah, berarti kalau misalnya kita ketemu dengan orang yang positif, kita juga akan terbawa positif. Gitu. Terbawa gitu. Kalau kita ketemu dengan orang yang energik juga, kita akan terbawa energik. Terbawa. Wah, dan sepertinya saya merasakan itu ya, saya terbawa juga energik dari beliau ini. Insya Allah, siapa yang melihat postingan ini, mendengarkan, akan terangsang ya, termotivasi untuk atau terinspirasi untuk senantiasa apa yang ingin kita ambil langkah selanjutnya, apakah hal yang positif atau negatif, itu ketentuannya balik lagi ke diri manusianya. Dan itu juga termasuk dalam ajaran Rasulullah, ajaran Islam, dan juga ajaran manusia atau ajaran semua agama ya. Iya, betul. Ketika kita bertemu atau berjumpa dengan orang yang positif gitu, kita akan terbawa nilai-nilai positifnya. Betul sekali ya. Kalau misalkan kita saat ini ingin menjadi orang yang buruk, bisa jadi. Apa yang ingin kita sampaikan baik, bisa terjadi. Kita akan berbicara terkait tentang seorang ustazah yang terjun di bidang entrepreneur. Nah, ini mungkin inspirasi yang tadi positif itu nanti yang kemudian menggait dan nilai-nilai positif dari kawan-kawan kita semua yang tentunya seorang muslimah, karena anggapan bahwa seorang muslimah itu, mohon maaf misalnya dapur sumur kasur gitu. Nah, ini kita akan betul-betul menggali dari beliau, seorang ustazah yang mempunyai brand Umi Big Boss. Nah,
kira-kira kapan itu mulai terjun di dalam bidang entrepreneur ini, Ustazah? Kalau mulai terjun, sebenarnya setiap diri seseorang itu memiliki pondasi dasar iya, ya. iya, iya. Dari kecil, Jadi Dari kecil, ya? dari kecil. Masya Memang Allah. sebenarnya juga ada faktor dari gen, keturunan Iya, iya. seorang pedagang Gitu. atau ayah dulu Ah, almarhum mengajarkan kita untuk berdagang. Masya Allah. Bukan ayah saja ya, tapi Rasulullah SAW pun Iya, iya, iya. dalam syiar dakwahnya Betul. melalui berdagang dulu Iya, ya, iya, iya. bukan dakwah dulu, Betul. tapi dagang dulu Dagang gitu. dulu. Jadi sehingga terjadi adanya ya penyampaian-penyampaian Betul, atau betul. ya yang ingin kita sampaikan dari Iya, iya. awal muasalnya tuh berdagang dulu dari Masya kecil. Allah. Saya pernah tuh dagang jagung rebus, terus buah-buahan Iya, di iya. pasar terminal Masya Allah. tuh dari kecil tuh. Jadi Itu nanti di usia berapa? dari usia umur 5 tahun udah 5 mulai. tahun. Masya Jadi Allah. sistemnya dulu Jadi entrepreneurnya mentalitas untuk mentalnya, menjadi ya. pedagang itu Berani. udah terbentuk di usia Satu, 5 tahun itu. berani. Kalau kamu malu nanti kamu nggak dapet duit. Iya, Gitu iya. kan dulu itu kan masih zamannya Soeharto ya. Masya Jadi kita Allah. keliling terminal nawar-tawarin. Nanti Iya, setelah iya, iya. selesai habis dagangannya kita setorin tuh ke orang tua gitu. Itu melatih diri gitu. Iya. Melatih diri. Terus aku bawa ke sekolah juga jualan Iya, iya. es. Jadi Jualan nggak es. salah memang kalau misalnya hari ini sudah terbiasa dalam berwirausaha ya. Nah, kalau sekarang ini mentalitas itu udah terbentuk di usia 5 tahun tadi. Iya. Karena setiap diri seseorang itu tadi sudah ada potensi. Iya, potensi untuk namanya menjadi golden seorang- age. Golden age itu masa keemasan atau masa kejayaan seseorang. Iya. Sudah tertanam dari sejak usia dini. Oke. Jadi kayak jiwa seseorang itu sudah ada 9 dasar kayak apa aja sih itu yang kecerdasan sudah? spiritual, kecerdasan ekonomi, Oh. kecerdasan logika matematika, Iya, kecerdasan iya, iya. bahasa, Oh. kecerdasan seni dan budaya. Nah, itu perlu dalam juga itu ya. dalam diri seseorang itu sudah terlihat dari usia sejak dini. Sejak dini itu ya. Iya, sudah Iya, iya. ada gitu. Iya, Itu iya. namanya masa golden age. Golden age Iya. itu ya. Nah, yang kemudian sekarang nanti di usia berapa kira-kira untuk bisa menggali potensi yang sudah dimiliki itu? menggali potensi itu kan ada tahapannya ya, dari usia dini, Oke. dasar, menengah, ya kan, Iya. menengah atas, ya kan, kemudian sampai perguruan tinggi. Oh. Nah, cuman sejatinya Iya. sampai sekarang bahkan seusia kita Iya, nih iya. ada yang belum mengenal jati dirinya gitu. Nah itu gimana cara mengenal jati diri itu? Nah, jadi ini udah Ini konsepnya rahasia, tentunya ini rahasia apa perusahaan ya. Dan ini keberuntungan buat teman-teman pemirsa dimanapun berada, bagi yang menonton ini rahasia bagaimana mengenal jati diri ya. Iya. Ini garis bawah ya, karena kita ilustrasinya gini. Kalau kita ingin menjadi seorang entrepreneur, itu bayangkan kalau kita mau bangun rumah. Oke. Gitu. Kalau AA sendiri, kalau ketika kita bangun rumah secara garis besarnya aja, apa yang perlu dipersiapkan? Ya, pondasi ya. Nah, pondasi. Terus yang kedua, supaya berdiri kokoh, apa yang perlu dipersiapkan? Ya paling batu bata dan sebagainya. Ya kan, dinding-dinding, ya kan, dinding-dinding. Kemudian supaya kita bisa berlindung selamanya, apa yang perlu dipersiapkan? Atapnya. Jadi sekarang saya berikan ilustrasi, ketika kita ingin membangun bisnis atau membangun personal diri kita, personal branding, itu harus memiliki kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya mulai dari pondasinya, kemudian tiang-tiangnya, kemudian atap. Nah, 3 hal itu. 3 hal, ada 3 saja kunci suksesnya supaya satu secara dengan sendirinya apa yang AA ilustrasi lihat. Misalnya dari tadi pondasi itu apa kira-kira? Nah, ini mau disampaikan ya. Ini penasaran juga kan kita kan. Udah nggak sabar. Iya. Luar biasa. Kita akan kupas tuntas ya, satu persatu mulai dari pondasinya, kemudian tiangnya, kemudian atapnya. Mau bangun kan? Sekarang udah punya rumah belum, Belum. Saya doakan abis dari sini langsung punya rumah. Amin. Dan untuk teman-teman juga pemirsa yang di rumah, saya doakan yang belum punya rumah segera punya rumah. Amin. Karena setelah mendengar ini, pasti energi positif dikejar-kejar rezeki atau magnet rezeki itu akan terbuka auranya yang ada di dalam diri kita. Masya Allah. Siap. Yang pertama, fondasi itu kita ambil dari ASI. 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 Wah, kalau ASI. ASI. Apa itu?
Kalau misalkan ngedenger ASI, yang Ya, ingat ya, apa? ya, ya. Ya, waktu kecil ya. Waktu kecil. Atau anak-anak. Dari dasar kan? Iya, iya. Dari dasar ya, dari Iya, kecil. iya, iya. Jadi kita ingat ASI. A-nya itu aset. Aset. Ya, Oke. A. Terus yang Iya. kedua, huruf yang kedua S. S, sistem. Oh, sistem. Oke. I, investment. Investment. Jadi Nah, investasi ya. Iya, Oke. investment. Oh. Nah, aset ini ya, A sudah punya aset belum? Ini pondasi dasar loh. Kita baru dari dasar kita ya. punya aset pakaian, aset. Nah, jadi aset itu mulai dari can. Oke. Can itu hurufnya K, E, N. Ya. K-nya knowledge. Knowledge. Oke. Ini aset loh. Iya, Modal iya. awal seorang Pengetahuan, entrepreneur ya? itu Pengetahuan. iya, can. Oke. Knowledge, pengetahuan, atau ilmu pengetahuan. Iya, iya. Kemudian K, E, E. Iya. E-nya explore. Explore. Iya. Pengalaman. Ya. Nah. Jadi ketika kita ingin menjadi seorang entrepreneur yang sukses, harus memiliki pengalaman. Ini baru kompetensi dasar ya. Iya, iya. Pengalaman. Dari pengalaman itu akan tumbuh yang namanya pengetahuan. Iya, oke. Dari pengetahuan itu saling Iya, saling iya. Berkaitan, ya? berkaitan. Kemudian yang can N yang terakhir Iya, adalah networking. Oh, networking. Jaringan itu ya? Jaringan. Jadi dengan Oke. sendirinya kalau kita sudah memiliki dasar kompetensi dasar ini, Iya. ya mulai dari aset yang kita bangun, Iya. ya yang kita bangun adalah ilmu pengetahuan kita gali. Iya. Kalau misalkan menurut A sendiri nih, ya menurut dasar Iya, iya, Islam, iya. penting nggak kita membangun ilmu pengetahuan? Iya, karena tentunya ayat yang pertama turun kan Iqra itu, bacalah itu dari pengetahuan itu. Bacalah ya, Bacalah itu. Iqra gitu. Terbentuknya pengetahuan. Oke. Bacalah. Jadi membaca itu tidak hanya sekedar membaca, Iya, tapi betul. juga bisa membaca dan merealisasikan dalam kehidupan Betul, sehari-hari. betul. Baca itu membaca situasi, Iya, membaca diri, peluang juga ya. peluang Oke. gitu. Iya, iya. Ya itu baru Ini menarik aset juga ya. Ini Iya, iya. kemudian yang kedua S tadi, Iya, iya, iya. sistem. Sistem. Ya kan? Sistem. Iya. Sistem ini kita kalau sudah terbentuk sistem, Iya. dasar diri kita Iya, iya. yang paling dalam, kita bisa mendapatkan 3 triliun per detiknya. Masya Allah. Gimana Sistem caranya? Iya. Sistem apa kira-kira itu ya? Ini sudah ada di dalam diri kita. Oh, Makanya oke. kalau Umi ini kalau misalkan Iya. apa yang saya lihat itu bisa jadi duit. Masya Allah. Apa yang saya dengar itu bisa jadi duit. Iya, iya. Apa yang saya karena pakai? udah ada sistem di dalam diri Iya, itu. sudah ada sistem dengan Iya, sendirinya. Apa itu? 3T. Oke. Bukan 3 triliun ya, tapi 3 triliun ini bisa datang dengan mudah Iya. ketika kalian sudah memegang 3T. kompetensi dasar ini dengan 3T. 3T. T yang pertama itu adalah trust. Trust, kepercayaan. Betul, membangun kepercayaan. Iya, iya. Ketika seseorang itu sudah 100% Iya, percaya, iya. kita bertanggung jawab atas kepercayaan orang itu dengan sendirinya. Rizki juga. Orang kan. itu Iya. tanpa melihat barang Iya, iya. atau tanpa melihat kita atau tanpa kenal kita, Iya, iya. transfer. Oh. Itu saya udah ngerasain sendiri. Oh. Ketika kita Iya, membangun betul, aura betul. positif di dalam Iya. tubuh kita itu memiliki kepercayaan yang kuat. Iya, iya, Trust itu trust. dari kata keyakinan, ya keyakinan atau keimanan seseorang. Gitu. Trust, Dan membangun tentunya dia kepercayaan. bisa dipercaya karena dia amanah ya. Ya, itu salah satu sifat Nabi. Iya, Apa saja iya, sifat Nabi, teman-teman? Iya, iya, iya. Sidik, amanah, amanah, tablik, fatona. fatona, iya kan? Iya. Nah, salah satu sifat ya kan? Iya. Hadirkan itu. Kemudian yang kedua, T yang kedua adalah tim, Oke. Teamwork. teamwork. Oke. Jadi A itu nggak bisa kerja sendiri ya. Iya, A itu iya, juga betul, nggak bisa betul. sukses sendiri. Dan Iya, kenapa Betul. harus ada di dalam jiwa kita, ya atau di dalam diri saya tidak bisa sukses sendiri Iya, tanpa iya. kalian. Jadi jangan lupa share, like, komen, atau berikan masukan-masukan Iya, iya. yang positif dan, Dan membangun. tentunya Rasulullah juga dibantu oleh 4 sahabat itu ya. Betul. Ya, Abu Bakar, Abu Sayyidina Bakar, Umar Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali. Ali. Nah, Dan masing banget 4 nih. sahabat ini punya peran-peran tersendiri. Bener. Yang tadi yang satu lembut, yang satu tegas Keras, gitu, yang iya. satu pengusaha sukses Sayyidina Yang Utsman satu gitu ya. Yang satu cerdas. Kemudian yang satu Sayyidina Ali cerdas. Gitu. Cerdas, 4 sahabat iya. itu. Itu Sayyidina Jadi Ali teamwork kan itu juga. saya ngefans banget tuh, A. Masya Allah. Satu Iya. Umar itu adalah salah satu sahabat yang fans banget saya. Iya, Karena tegas, dia ya. berdagangnya, A. Umar Oke. itu orang Iya. yang bisa dipercaya dalam berdagang. Iya.
Ya, terus Termasuk Sayyidina Utsman juga ya, pengusaha sukses. Sayyidina Utsman juga itu kekayaannya Masya Allah. Iya, iya. Sampai sekarang masih ada itu. Masih Asetnya ada ya. itu yang ini nanti zam-zam, kita, air zam-zam itu. Ini nanti sampai ke puncak nih, Iya, iya, ini nanti oke, sampai oke. ke puncak. Ini baru dasar ya. Iya, iya. Ngomongin Sayyidina Utsman itu sampai ke puncak Iya, ini. iya, iya. Jadi kayaknya udah ngejar banget mau sampai Iya, sana. oke. Yang satu T lagi nih, satu T lagi. Tadi, T lagi. Oh, baru satu ya? Baru Trust. Trust. Oh, Tim. tadi teamwork. Satu lagi T-nya. Apa coba teman-teman kira-kira? Apa? Apa ya? Saya T yang ini tidak bakal bisa terulang. Dan ketika datang di masa depan, iya. hanya sebuah pengharapan. T yang ini adalah time. Oh, oke. Waktu ya? Yes. Iya. Benar nggak? Pernah dengar nggak istilah time is money? Iya. Waktu adalah uang. Iya, betul. Waktu. Saya setuju. Iya, betul. Iya kan? Dan waktu itu kenapa begitu penting? Karena Allah juga bersumpah atas nama waktu itu. Ada beberapa waktu wal itu. ars. Wal ars. Ya, demi iya. masa. Udah jelas betul, ya di Al-Quran ya. Wadduha. Demi waktu duha. juga. Wal fajr. Demi waktu. Fajar. Ini kalau kalian udah tahu rahasia di dalam diri kalian sudah punya potensi membangun ya kompetisi dasar mulai dari 3T itu 3 triliun itu bisa kita ciptakan atau kita hadirkan per detiknya bisa hadir ke rekening kita. Masya Allah. Ini kayaknya pengen ngebat juga pengen punya 3T. Iya. Tapi masih ada lanjutannya kan tadi tiang-tiangnya belum kita bangun. Ini baru pondasi ya? Ini baru pondasi. 3T ini baru pondasi. Baru 3T. Oke. Masya Allah. Nah, kita lanjutkan lagi apa selanjutnya? Jadi Kak, time ini saya terkesan banget dengan salah satu sahabat saya namanya Khadijah. Oke. Beliau sedang haji, mudah-mudahan hajinya mabrurah, insyaallah. Ustazah Khadijah ini menyampaikan tentang efisiensi. Doakan kami, Ustazah. Ya, Ustazah Khadijah. Beliau menyampaikan 3 efisiensi waktu. Waktu yang masa lalu tidak akan terulang. Tapi bisa kita ambil pelajaran. Jadi yang belum bisa move on, yang habis putus atau yang habis kecewa di masa lalu, yuk ya manfaatkan waktu gitu ya. Waktu apa? Waktu yang akan datang hanyalah sebagai pengharapan atau doa. Dan sebenarnya waktu yang sangat spesial, waktu yang sangat penting itu adalah waktu yang sekarang. Jadi ketika kita ingin berubah, sekarang waktunya untuk menentukan. Ketika kita menentukan sikap hari ini, ya itu menentukan puluhan tahun yang akan datang. Masya Allah. Jadi ini waktu. Time. Jadi sekarang, 3 waktu ini yang harus benar-benar kita karena perhatikan. Waktu yang lalu tidak akan bisa diulang kembali. Ya, waktu masa lalu, waktu masa depan, dan waktu waktu esok atau waktu yang sekarang. Nah, kita kan hidup di masa sekarang kan. Jadi masa sekarang inilah yang harus kita efisiensikan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan, ya. Pesan moral dari Ustazah Khadijah itu adalah ya manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Saya terkesannya gini, jadilah versi terbaik dirimu karena dirimu sungguh berarti. Dirimu adalah berlian, walaupun di lumpuran di kubangan lumpuran sekalipun kamu tetap berlian. Jadi hargai waktu itu seperti menghargai dirimu sendiri. Masya Allah, itu kalimat yang sangat menginspirasi dan menarik ya. Iya, Masya Allah. Menarik. Terkesan ya jadinya ya. Iya betul. Selanjutnya kita sudah nih ASI sudah ya. I belum. Iya belum. I. A S I. I-nya tadi apa? I-nya adalah, ini penting banget, paling dalam, investment. Nah, dalam diri AA sudah ada investment belum? Laki-laki yang memiliki investasi, sudah? Nah, teman-teman sudah memiliki investasi. Apa itu investment? Investment itu ada 3 komponen. Komponen yang mendasar pertama adalah BW. BW itu birrul walidain. Ini kunci, menghormati kedua orang tua. Kunci utama, memuliakan orang tua. Baik yang sudah menikah, orang tua yang laki-laki ataupun yang perempuan, intinya birrul walidain, muliakan orang tua. Betul. Kalau kita memuliakan orang tua, saya merasakan sendiri ketika masih ada kedua orang tua ya. Itu rezeki itu kayak ngegrogotin kita. Ketika hari ini kata mama saya, kata dia, insya Allah hari ini kamu dapat orderan banyak ya, Nong. Amin. Ternyata benar, gitu ya? langsung mustajab. Jadi ibu itu adalah keramat. Betul. Iya, orang tua. Iya, keramat. Jadi yang masih punya ibu,
yang masih punya ibu, yang di perantauan, Iya, pulanglah. iya. Ya. Betul. Pulanglah. Paling tidak menghubungi orang tua di Ya, setiap paling tidak saat ya. menghubungi komunikasi, Iya. jangan sampai Lost kontak lost itu. kontak. Iya. Ini Lagi pondok sampai dasar. diblokir itu, ya Allah. Jangan. Iya. Masya Betul. Jadi ada kisah nih tentang birrul walidain. Perantauan apa asli di sini orang tua? Perantauan ya. Ini kisah nyata ya. Iya. Jadi laki-laki, sorry aku ceritain laki-laki ya. Laki-laki ini pengusaha sukses. Oke. Kemudian dia jatuh cinta dengan teman kuliahnya, mungkin ya. Tapi tidak disetujui karena dasar agamanya, gitu ya. Tapi laki-laki ini tetap maksa nikah. Orang tuanya tidak setuju atau tidak ridho ya. Iya, bahkan tidak ridho, tidak hadir lah gitu. Di pernikahan itu. Iya, saya juga tidak dari situ kalau misalkan masih maksa mau nikah, ya kan itu pernikahan itu kan tidak hanya hari itu kan. Tapi untuk perjalanan sama hidup. Tapi dia tetap bersikukuh untuk mempersunting perempuan itu, wanita itu, dia bimbing, dia bimbing. Akhirnya dia membentuk rumah tangga yang bahagia, karirnya sukses, kemudian memiliki 3 orang anak yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, gitu. Seketika usahanya besar, tapi dari selama 27 tahun menikah tidak pernah pulang kampung. Apa yang terjadi? Seketika itu usahanya bangkrut, Kak. Lagi COVID kemarin ya, usahanya bangkrut, kemudian hutang banyak, perlahan-lahan istrinya mulai goyang ya, tadinya enak, tiba-tiba turun, ya, kolab lah gitu, hutang banyak dikejar-kejar, akhirnya ini pulang, gitu kan? Iya, akhirnya hanya bangkrut. Dia juga sama istrinya, anak-anaknya makan, sampai dia ini datang ke dokter, apa psikiater atau apa dikatakan pintar. Ini mungkin dikenal orang juga. Dia tukang cuci. Tukang cuci laundry. Dikenal Ustadz gitu. Dia nasihat lagi. Ustadz, saya minta nasihat atau saya ini gimana ya? Akhirnya dia sering stres, nggak bisa tidur, sakit-sakitan di Tangerang. Minta nasihat lah Ustadz. Ustadz, saya harus gimana ya biar sisa kayak gimana ya? Cuma untuk Kak Ustadz, Bapak kok minta nasihat ke saya gitu kan? Minta berobat ya? Cuma itu Pak obatnya. Apa? Terakhir minta maaf ke orang tua. Ya, terakhir Bapak komunikasi dengan Ibu kapan? Itu yang yang pertama kali ditanya. Solusi yang ditanya. Iya, solusi cuma satu. Ibu. Oke. Saya itu udah 27 tahun nggak pernah pulang. Masya Allah. Dan bahkan saya nggak pernah komunikasi sama orang tua saya. Gitu. Ya. Coba aja Pak, pulanglah. Pulanglah. Ya gitu. Atau seminimalnya kalau malu pulang. Karena kan kondisinya juga dulu sukses terus tiba-tiba pas giliran miskin, jatuh, bangkrut, sakit-sakitan. Sekarang pulang ke orang tua, malu kan. Akhirnya dia beranikan nelpon. Dia telepon ibunya. Kebetulan yang ngangkat ibunya. Dia kenal suaranya karena sudah 27 tahun kan agak tapi ibunya mengenali itu anaknya. Dia juga mengenali itu ibunya. Bu, saya minta maaf. Saya sudah lama nggak pernah pulang, Bu. Saya minta doa sama Ibu. Udah selesai ngobrol-ngobrol. Itu dong. Kata ibunya apa? Nah, pulanglah. Nanti Ibu masakin masakan kesukaan kamu waktu dulu. Gitu toh. Yang tadinya ruwet pikiran, hati itu gundah gulana, stres. Tiba-tiba hati itu plong. Hanya sekali nelpon seorang ibu, hanya mendengar suara ibu. Nggak banyak pikir, dia pulang. Pikir tukang cuci ini, ya cuma nasihat kayak gitu dikirain ya udah gitu kan, nggak dijalanin.
Ternyata 1 tahun kemudian, 1 tahun kemudian dari selesai Setelah COVID dia ya, pulang, apalagi dari 2019 itu 2002. Oh, ini kisah nyata ini? Ini kisah nyata, karena kan kita saya kenal juga orangnya. Saya kenalnya sama tukang cuci, dia cerita. Tapi pernah ketemu yang laki-laki yang tadi? Intinya yang saat ini collab usaha itu, pas pulang dia dari kampung, dia bahagiakan ngobrol sama kesukaan dia yang dimasakan ibunya. Gimana kalau misalkan pulang kampung, ya kan orang tua pasti ya. 27 tahun lagi. Iya, ya kan. Tetap kasih seorang itu berubah. Tetap makan kesukaan anak. Mau sakit apapun. Kecewanya seorang ibu, tapi tetap kasih sayang. Ya? Benar, Masya Allah. Tahu yang diceritakan sama Bapak itu setelah pulang dari kampung, satu persatu proyeknya terbuka. Masya Allah. Tenda yang tadinya bangkrut, utang-utang lama-lama perlahan-lahan tutup. Kenapa? Datengin ibu loh. Iya. Cuman bikin ibu tenang. Betul. Maafnya ibu. Tanya lagi cuci tadi. Saya terima kasih Pak. Waktu itu saya nggak tidur. Nggak bisa tidur. Bahkan kalau tidur ini pakai obat. Demi apa? Biar nggak tidur. Tenang, biar lelap gitu. Dibantu dengan obat. Tapi sekarang alhamdulillah saya sudah tidak obat tidur lagi. Sudah temui saya. Dan lahan-lahan hutang saya lunas. Kemudian saya samperin istri saya untuk rujukan kembali. Oh, udah disakiti ya? Subhanallah. Dia pakai lagi hubungan karena kan nggak salah, cuma masalahnya ekonomi. Ekonomi ini benar-benar jati diri laki-laki. Kalau lihat ekonomi ini atau seorang laki-laki atau pemimpin tangga itu jati dirinya ekonomi. Ketika ekonomi dia kuat, ya kan? Kuat dia di hadapan laki-laki. Di hadapan perempuan gitu. Tapi ketika ekonominya lemah, dia seperti tidak dihargain. Bahkan apalagi kalau sakit-sakitan. Dan ini membuktikan dengan hadis Rasulullah SAW itu ya. Ridallah fi ridal walidain, sukhatullah fi sukhatul walidain itu ya. Masya Allah, ya betul sekali Allah. Terdapat pada keridhaan kedua orang tua dan kemurkaan Allah terdapat di kemurkaan orang tua. Emang betul-betul terjadi di situ, real. Bener ya, ini kenyataan, ini tahun ini. Saya juga pengen ketemu nih. Nanti aku kasih linknya. Apa sih dahsyatnya dikejar-kejar rezeki. Dia mengajarkan saya bagaimana cerdas secara finansial, mengatur keuangan. Karena kalau kita pinter nyari duit saja, kalau tidak cerdas dalam mengelola keuangan itu bahaya. Bahaya. Kita lanjutin tadi udah sampai investment ini baru investasi ya, baru fondasi ya. Masya Allah. Kayaknya ngobrol nuntasin ini tuh belajar selama berapa ya? 30 tahun ya. 30 tahun belajar ini masa mau nyelesain setengah jam ya. Ya nanti mungkin di pertemuan berikutnya atau episode berikutnya nanti kita bongkar semua. Atau aku sampaikan dulu untuk investment, nanti tinggal bangun-bangun fondasinya. Ini kita belum cerita terkait tentang usahanya beliau ya. Ini baru kompetisi dasar ya. Selanjutnya itu Kak, BW, W, N, YD. W-nya ini adalah wakaf. Nah ini kompetisi dasar wakaf. Wakaf itu menjadi kompetisi dasar saya. Makanya saya ini mengajak karena sudah ngerasain banget yang namanya wakaf. Ketika kita mewakafkan atau mewakafkan sesuatu, baik berupa tanah, ini investment ya, masuk kompetisi dasar, tanah, rumah, atau kalau kita tidak punya tanah atau rumah, kita wakafkan atau kita sedekahkan mulai dari 5.000. Saya diajarkan itu untuk berwakaf. Wakafnya apa? Al-Quran. Al-Quran, saya penggerak 1.000 atau 1.000.000 Al-Quran bersama Kiai Abdul Somad, dan ketika beliau masih hidup, Syekh Ali Jaber, seluruh pondok pesantren tahfiz Quran yang ada di seluruh Indonesia, bahkan seluruh internasional, kita menggerakkan, yuk kita wakaf Quran. Mulai dari yang terkecil, kita jadinya gotong royong. Karena waktu itu pernah saya datang ke pelosok negeri yang Al-Qurannya sudah kuning. Iya banyak di. Saya beli Al-Quran itu mulai dari Iqra, karena kan anak kecil ya. Mulai dari Iqra 5.000-an. Waktu itu masih tahun 2015 itu masih 5.000. Kalau sekarang sudah 10.000 ya. Saya gencarkan, yuk kita gerakkan seluruh follower saya. Mulai dari 5.000 kalian sudah bisa memiliki investasi terbesar
sekali kita berinvestasi, ya itu amal zariahnya mengalir sepanjang Masya zaman. Allah. Bahkan ketika kita sudah meninggal, Iya, iya. itu mengalir terus, A. Oh, oke. Ya dibaca Iya, iya. sama anak-anak Sedekah santri. jariah. Ya ini investasi, ini kompetisi masih kompetisi dasar. Investasi yang kedua itu adalah wakaf. Ya. Wakafkan Al-Quran. Dari 5.000 bisa kita wakafkan Al-Quran. Ya. Nanti bisa Mulai dari hubungi Iqra. beliau terkait Iya, tentang saya bagaimana menggerakkan cara seluruh follower saya. Ya, 5.000 bisa wakaf. para pengikut mulai dari 5.000 kita belikan Iqra, kemudian kita salurkan ke pondok-pondok pesantren, ke TPA atau ke pelosok negeri Al-Quran. Oke. Iya, Insya Allah nanti di tanggal 20 sampai Merauke. ya, tanggal 25/26 para Bulan Juni. bulan ini Mei. Kita ke Sudah tanggal 22 ya. 20, jadi Berarti tanggal 3 hari lagi ingin ke daerah negeri para pencinta Quran, dai-daiyah ini ya, para penggerak cinta kita datangi ke pelosok yang buta aksara Al-Quran. Masya Allah. Jadi sampai ke situ. Oke. Dan ketiga adalah YD ini kita cintai yatim duafa. Yatim duafa ini sebagai dasar, yatim duafa itu harus benar-benar sebagai energi positif supaya dikejar-kejar atau dengan sendiri anak rezeki itu akan datang ketika kita memuliakan anak yatim. Ya, terutama anak yatim besar pun di seluruh pelosok negeri. Kalau misalkan ingin tentang dasarnya dengan negara tetangga ya, itu yang fenomena Palestina. Iya, Palestina. Tentu misalkan kita bicara anak yatim, juga Rasulullah yatim dengan perjuangan, dan beliau merupakan seorang nabi dan pengusaha sukses terbentuk dari pilihan hidup yang luar biasa. Beliau ditinggal oleh kedua orang tuanya, kemudian hidup bersama kakeknya meninggal, kemudian hidup lagi bersama pamannya, dan tentunya bertubi-tubi itu ya, cobaan-cobaan itu saya ngerasain banget di tahun 2003 kemarin sampai tahun ini bertubi-tubi. Ibu saya meninggal belum lama sih ya, masih belum sampai haul ya, baru tahun kemarin. Jadi bertubi-tubi, ini 5 bersaudara. Mama meninggal, seminggu kemudian kakaknya, seminggu kemudian kakaknya lagi. Jadi bertubi-tubi di tahun yang sama. Tahun itu pun ketika kita masih transisi dari cobaan, dari COVID kita collab usaha, kita ini jatuh bangun usaha, jadi nggak langsung naik terus gitu. Tapi ketika kita merasakan yang namanya jatuh, ketika kita merasakan yang namanya sakit, di situ mental kita semakin kuat. Makin terbentuk ya. Semakin terbentuk. Jadi teman-teman terbentur. terbentuk. Bagus juga tuh buat jadi ide. Kayak kue itu, kue itu kan dibentur terus jadi bagus ya. Bagus. Terbentuk, akhirnya terbentuk. Jadi saya pesan kepada wanita manapun atau siapapun, ketika kita diberikan ujian yang saat ini kita alamin, ayo bangkit, kenali potensi diri, ayo berusaha, kita kembangkan potensi diri kita, ayo terus berusaha. Ketika ujian itu datang, itu akan menaikkan kelas kita, ya, dari yang mungkin dari A, kita akan meningkat ke B dan seterusnya sampai ke Z gitu. Masya Allah, ini luar biasa ini. Ini baru pondasi ini, belum kita bicara tiang-tiangnya, kemudian nanti atapnya. Kalau misalkan mau membangun tiang, sebenarnya mudah. Saya langsung kasih tahu saja. Tiang-tiang ini berperan penting. Ada berapa sih? Perlu nggak kita bangun satu tiang, tapi rantingnya banyak? Atau kita bangun kita bangun rumah itu dengan 4 tiang, kanan kiri, depan belakang. Tapi tiang yang pertama ini adalah yang paling sangat penting dan bisa langsung praktekin. Apa itu? Apa? Tiangnya itu adalah personal. Personal itu diri kita. Personal branding. Ya kan, yang dikenal personal branding. Diri kita. Bagaimana kita bisa jati diri kita. Karena kebanyakan orang yang belum mengenal dirinya di usia sampai sekarang, karena mengenal dirinya. Apa sih yang unik? Apa sih yang bisa menghasilkan
sih gitu ya. besar Yang ada apa dalam diri yang kita. bisa kita berikan manfaat untuk orang lain atau yang bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri. Bahkan ada orang yang belum mengenal itu, ah. Iya, iya. Jadi mulai dari sekarang kenali diri kita, apa yang potensi supaya apa yang kita lihat jadi cuan, ya apa yang dengar jadi cuan, dan apa yang kita lakukan jadi cuan. Iya, iya. Dan itu sufisme tinggi sebetulnya. Iya, kalau sudah mengenal diri, ya lah, tapi belum banyak ya. Ini tentunya nah, saya juga perlu banyak belajar juga. Kalau misalkan sudah mengenal jati diri AA, misalkan ini personalnya AA ini sebagai host gitu. Nanti ketika mempublish diri, ya kan, dikenal orang, ini ini orang host gitu kan, host Kodito gitu. Nah, jadi diundang nih di TV-TV lain, di channel-channel lain gitu. Itu yang akan menjadi cuan, gitu, atau menjadi manfaat untuk orang lain. Kemudian yang kedua, tiang yang kedua, setelah kita membangun personal branding ini, BN. BN ini menyangkup keseluruhan. Branding networking. Ya. Setelah ada menemukan jati diri, kemudian kita branding diri. Ya, merek AA-nya apa? Apa mereknya? Alfa Roya. Nah, Alfa Roya tuh. Ya itu brand ya, punya brand ya. Alfa Roya. Jadi harus berani mengeluarkan. Jadi ada kisah mentor saya nih kuliah di luar negeri. Ya kan di di Inggris atau di Australia. Kenapa namanya David Beckham? Ya, tahu. David Beckham ya. Pemain sepak bola tentunya. Ya. Nah, David Beckham ya, tahu ya, pemain sepak bola yang kuat. Ketika dia di airport itu ada sekerumunan orang banyak. Iya, ya. Atau sekarang Cristiano Ronaldo juga, Messi. Ya. Ini kisah nyata David Beckham. Kisah nyata. Oke. Kerumunan orang banyak, orang-orang berjas, keren-keren gitu kan. Berebut bergumul. Mentor saya heran, apa sih? Pas dia samperin, ternyata itu hutan. Tanda tangan. Celana. Celana Beckham. Udah dengar kan? Tulisannya. Harganya berapa dolar ya? 1.900 US dollar. Berapa? Ratus juta ya? Berapa itu? 1.900 dolar. Tapi jadi rebutan karena jutanya. Brand. Branding. Dia bisa branding diri dia si Beckham dengan harga yang segitu banyak orang. Karena apa? Gue pakai CD-nya Beckham keren kan. Jadi dari situ. Nah, kalau tadi Alvaro kan saya pakai brandingnya Alvaro, keren nih biar kayak apa namanya? Saingannya Alvaro. Saingannya ya. Saya rasa menjual brand itu akan menjadi nilai. Nilai ya kan nanti kok rebutan. Ada rebutannya CD gitu kan. Ya. Hanya celana dalam tapi bisa dilihat. Kenapa? Branding. Ternyata terkenal dengan David Beckham. Ya itu terkenal. Nah, sekarang potensi diri kita harus digali. Gitu kan? Kayak ini misalkan brand aku, Umi Big Boss. Ketika orang pakai jas Umi Big Boss, kayaknya keren gitu kan. Jadi itu mereknya Umi Big Boss ya? Iya, Umi Big Boss gitu. Itu dari orang sih sebenarnya, bukan dari saya sendiri. Cuman asal muasalnya itu dari tadi investment. Keren juga itu nama brandnya. Dari teman-teman. Nah itu tadi ya. Dinding yang ketiga adalah retail. Kita harus berani. Retail. Harus berani dalam internet itu harus berani. Ya berani juga yang hal-hal yang kecil. Maksudnya untuk harian. Jadi kalau misalnya kita punya sendiri, asik gitu. Kalau misalkan nggak bisa ngos gimana? Ya kan nggak dapat penghasilan. Tapi kalau misalkan kita punya ya bisa rolling down untuk ngisi hari-hari kita. Nanti ini tentunya banyak yang kita perlu obrolkan dari pondasinya. Dan grup masih perlu banyak waktu juga untuk bicara tentang bagaimana orang entrepreneur muslimah yang kemudian terjun dalam dunia entrepreneur ya. Yang kemudian sudah punya brand, nanti juga bagaimana membangun networking, masih banyak ini membangun networking. Nah, mungkin terakhir ini terkait tentang atap ya, bagaimana atap ya. Ini terakhir ya. Terakhir ini sebenarnya sedikit saja simpel sekaligus sebagai penutup. Karena ini cuman ada 2, CL.
Oke. GL itu zakat. Zakat ya, jadi setiap seorang entrepreneur sudah memiliki fondasi dasar, kemudian dia memiliki tiang-tiang, jangan lupa bayar zakat. Ya, betul. Karena zakat itu saya baca tadi lewat, zakat itu akan membahagiakan kami. Zakat itu akan membahagiakan kita, membahagiakan orang. Dan tentunya itu amalan sosial juga itu. Iya, amal zariah. Amal zariah yang tidak akan terputus. Zakat itu. Ya, termasuk sedekah di dalamnya. Ya, karena zakat itu banyak ya, nanti kalau pembersihan harta juga. Iya, pembersihan harta yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita bangun. Betul. Harus dicuci, harus dibersihin. Ini puncak tertinggi seseorang entrepreneur itu dilihat dari zakatnya. Seberapa dia gencar. Orang berzakat itu atau bersedekah itu tidak setiap tahun sekali saja, bahkan setiap waktu disarankan kita itu untuk bersedekah setiap hari gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah mengamalkan dalam potensi diri kita, ada yang namanya zakat, ya dengan sendirinya dia mengalir, zakat itu mengalir. Ya, tadi itu ZL, L-nya itu adalah lisensi ya. Apa itu? Lisensi itu apa? Atau pernah dengar lisensi? Ya pernah, cuman maksud dalam hal ini belum tahu juga. Lisensi itu ketika macan yang kita kenal garang, ketika dia meninggal atau ketika dia mati, meninggalkan apa? Dia meninggalkan nama, apa namanya? Ayo. Bukan nama ya? Ya, ayo. Kalau misalkan macan, ya meninggalkan belang ya. Nah, tapi ketika kita meninggal itu meninggalkan apa? Nama ya. Iya, lisensi, nama. Jadi bukan almarhum. Ya, meninggalkan nama di sini adalah nama yang baik. Hanya nama yang baik, ya, apa ilmu amal zariah yang saya lakukan itu dikenal sama baik. Apa namanya lisensi di Muhammad? Apa? Lisensinya secara nama dikenal Amin. Ya kan? Banyak namanya Nabi Muhammad. Kemudian kalau misalkan lisensinya berupa fisiknya apa? Yang sama berupa fisiknya Al-Quran. Sampai sekarang dibaca nggak sama seluruh umat Islam ya, khususnya di seluruh dunia. Nah seperti itu. Kita juga harus bisa banyak belajar dari tauladannya Rasulullah SAW. Kita harus bisa di puncak kita ketika kita membangun rumah atau bangun entrepreneur atau bisnis dalam diri kita, bangun lisensi. Nama, misalkan mau ini nama apa nih? Yang mau bangun. Tadi apa ya? Ketika dia tinggal harus badannya, ya harus punya badannya. Jadi sudah memiliki lisensi, yang diwariskan lisensi itu seperti warisan. Warisan nggak cuma seberupa uang, gitu. Nama. Jadi kalau dalam ilmu sejarah itu ya ada teori namanya teori vertikal dan teori horizontal. Jadi kalau misalkan mau punya sejarah, dia harus punya value. Jadi misalkan orang mau dicatat sejarah, maka akanlah value nilai ya. Dan lisensi. Jadi ada kesinambungan antara. Tapi ini puncak terakhir ya, puncak terakhir ya dari zakat itu kemudian ke lisensi menjadi puncak terakhir kompetisi dasar sebagai entrepreneur. Nah ini yang kita pegang teguh, yang ada semua di dalam manusia. Masya Allah. Ini terima kasih banyak nih sudah berkadir di Talk, dan tentunya masih banyak lagi yang perlu kita rolkan episode mengenai entrepreneur, kemudian muslimahpreneur, lain sebagainya sampai ke mancanegara. Amin, insya Allah. Ini luar biasa ini dan punya brand. Dan terima kasih tetap bersama. Ini jangan lupa like. Sebelum kita tutup like, subscribe, boleh saya tarik benang merahnya dulu. Dari semua yang saya sampaikan ini, saya menggerakkan ya sumber daya manusia, khususnya wanita, remaja dan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Yuk, mari berpotensi, kembangkan diri, mandiri secara finansial maupun mandiri secara spiritual. Karena setiap seseorang itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Masya Allah. Jadi semangat ya untuk para pejuang ya. Semoga bermanfaat. Umi juga mengajak ya semua, jangan lupa
ikutin terus Kodito Kodi Talk, obrolan renyah Renyah dakwah. dakwah. Jangan lupa like, komen, dan share. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Masya Allah. Ada pertanyaan?